Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang algoritma backtracking. Saya akan membahas contoh kasus pertama, yaitu persoalan nQueen dan penyelesaiannya menggunakan strategi backtracking. Sebelumnya kita akan mulai dengan apa itu persoalan nQueen atau persoalan n ratu. Nah, di sini n di sini kita bisa gantikan dengan nilai integer apapun. Saya ambil contoh n di sini adalah 4. Apa itu persoalan 4 ratu? Jadi definisinya adalah bagaimana caranya kita menempatkan 4 buah ratu pada papan catur berukuran 4 kali 4 sedemikian sehingga tidak ada 2 ratu yang berada pada kolom yang sama atau baris yang sama atau diagonal yang sama. Contoh pada gambar pertama ini, 2 ratu yang di sini tidak boleh atau melanggar constraint karena ratu kedua diletakkan pada kolom yang sama. Contoh yang kedua juga ini nggak boleh karena ratu yang kedua diletakkan pada diagonal yang sama dengan ratu pertama. Contohnya seperti itu. Nah, ini gimana caranya kalau kita punya 4 ratu, kita punya 4 kali 4 kotak papan catur, bagaimana cara meletakkan 4 ratu itu sedemikian sehingga mereka tidak berada pada baris yang sama, diagonal sama, ataupun kolom yang sama. Nah, karena kita akan menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan strategi backtracking, dan kita tahu bahwa backtracking ini pada dasarnya adalah depth first search pada pohon, dan maka kita harus membangun pohonnya dulu. Nah, pohon yang akan kita gunakan untuk merepresentasikan permasalahan yang mana nanti di dalam pohon tersebut kita juga bisa mendapatkan solusi atas persoalan kita disebut sebagai pohon ruang status. Contohnya kayak gimana? Nah, seperti ini pohon ruang status. Ini di mana di sini adalah akan dielaborasi semua kemungkinan solusi. Jadi kalau di DFSN kita akan bangun pohonnya dulu. Nah, untuk persoalan 4 ratu, kita membangun pohon ruang statusnya dengan cara tiap ratu ditempatkan pada level yang berbeda. Jadi kalau saya punya 4 ratu, maka saya akan punya 4 level pohon. Misal contoh, ini adalah untuk ratu pertama, ini untuk queen pertama, posisi queen pertama, kemudian ini untuk queen kedua, kemudian ini level ketiga untuk queen ketiga, dan level 4 untuk queen keempat. Ini 11, 12, 13, 14 ini adalah berbagai kemungkinan penempatan ratu pertama pada kolom ke-1 atau pada kolom kedua, kolom ketiga, atau kolom ke-4. Kenapa enggak yang baris gimana nih? Ratu di baris ke-1. Nah, ini nih. Jadi kita menggunakan asumsi bahwa setiap ratu ini karena ditempatkan pada tiap level yang berbeda, maka itu merepresentasikan bahwa mereka sudah berada pada baris yang berbeda. Dengan demikian kita sudah mengeliminasi satu constraint, yaitu ratu tidak akan berada pada baris yang sama. Karena di pohon ruang status kita, sekali lagi saya tekankan, kita sudah meletakkan ratu pada level yang berbeda, sehingga mereka tidak akan berada pada baris yang sama. Sehingga kita tinggal berurusan dengan dua constraint yang lain, yaitu bagaimana caranya mencegah mereka berada pada kolom yang sama dan pada diagonal yang sama. Ini nggak boleh, gitu ya. Nah, kemudian ini sudah, nah ini, pada tiap baris, tiap ratu akan berada pada 1 dari 4 kolom yang tersedia. Make sense ya? Jadi pada tiap baris ini, setiap ratu akan mungkin berada pada kolom ke-1 atau berada pada kolom kedua atau kolom ketiga atau kolom keempat. Sama, ratu kedua juga mungkin berada pada kolom 1 atau kolom 2 atau kolom 3 atau kolom keempat. Semuanya memiliki kemungkinan yang sama. Ada 4 kolom, jadi ada 4 kemungkinan kolom. Kemudian suatu simpul, nah ini kan yang menarik tuh di sini. Lalu bagaimana caranya kita melakukan penelusuran pada pohon ruang status ini sedemikian sehingga penelusuran yang kita lakukan itu akan mengarah pada solusi.
Nah, di sini. Disinilah mulai kita menemukan istilah promising atau non promising. Nah, untuk persoalan N Queen ini diberikan strategi solusi menggunakan backtracking adalah suatu simpul akan diekspand jika merupakan simpul yang promising. Dengan definisi promising adalah mereka sudah pasti akan menempatkan ratu-ratu pada kolom berbeda serta diagonal berbeda. Gimana contohnya? Kita lanjut ya. Nah, ini adalah pohon ruang status yang sudah dipangkas atau sudah dipruning, di mana solusi untuk persoalan 4 ratu kita, belibet ngomongnya, berada di simpul yang saya kasih lingkaran. Jadi contoh 1-1 di mana? Di sini ya. 1-1 ratu di kolom 1. Promising karena baru 1 ratu kan. Yang lain belum ada. Karena penempatan pertama. Kemudian contoh berikutnya, kita tempatkan ratu kedua. Kan tiap level akan ditempati oleh 1 ratu. Maka di level kedua adalah ratu kedua. Saya mulai dengan menempatkan ratu kedua pada kolom 1. Promising nggak simbol ini kalau saya terusin? Enggak, karena dia melanggar constraint kan, karena ratu 1 tadi sudah berada di kolom 1. Ya sudah, karena nggak promising, saya backtrack, saya balik ke sini. DFS tadi apa? Telusuri suatu simpul beserta semua keturunannya. Nah, si keturunannya kan ada lagi ini, yaitu menempatkan ratu 2 pada kolom kedua. Melanggar constraint nggak? Iya, karena diagonal. Ini nggak boleh. Maka kita backtrack lagi ke sini. Masih punya anak nggak? Masih. Yaitu 2-3. Yang artinya menempatkan ratu kedua pada kolom ketiga. Promising nggak? Promising. Karena nggak melanggar constraint. Lanjut. Kalau ratu ke-1 sudah ditempatkan, ratu kedua sudah ditempatkan. Sekarang kita lanjut ke anak-anak dari level 2 ini. Yang pada dasarnya merupakan berbagai kemungkinan penempatan ratu ketiga. Bagaimana kalau menempatkan ratu ketiga pada kolom ke-1? Melanggar constraint. Contohnya mana? Ini ya. Ratu ketiga ditempatkan kolom ke-1 melanggar constraint. Bagaimana kalau ditempatkan di kolom kedua? Seperti ini. Ini ya. Ternyata diagonal dengan ratu kedua. Nggak bisa juga, non promising. Bagaimana jika ditempatkan di kolom ketiga? Seperti ini. Non promising juga. Bagaimana kalau ditempatkan di kolom keempat? Sama. Ternyata non promising juga. Jadi gimana? Kita backtrack. 2-3 ternyata udah nggak punya anak lagi. Nggak bisa di-expand lagi. Maka kita backtrack lagi ke 1-1. 1-1 masih punya anak lagi? Masih. Yaitu 2-4. Ini ya. Kemudian kita mulai lagi expand 2-4 yang pada dasarnya kita akan meletakkan ratu ketiga pada posisi kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4. Dari sini kita tahu bahwa kalau di kolom 1 ini enggak promising, kita backtrack ke 2-4, kemudian kita telusuri yang 3-2, yaitu menempatkan ratu ketiga pada kolom kedua. Promising enggak di sini? Promising, dia enggak melanggar constraint. Dengan ratu 1 dan ratu 2 nggak berada di diagonal yang sama, nggak berada di baris yang sama, nggak berada di kolom yang sama. Berarti bisa ya, karena dia promising maka saya expand. Saya expand berarti ke 4-1. Artinya apa? Ini saya mulai menempatkan ratu ke-4. Kan tiap level ditempati oleh satu ratu mana? Contohnya ini ya. 4-1. Ini 4-1. Melanggar constraint ya. Diagonal yang sama dengan ratu 3 serta berada di kolom sama dengan ratu 1. Berarti nggak boleh. Bagaimana dengan 4-2? Sama juga ternyata melanggar constraint. Ratu 3, kolom ketiga sama. Melanggar constraint juga karena berada di diagonal yang sama dengan ratu 3. Bagaimana dengan 4-4? Sama juga. Dia melanggar constraint. Berada di kolom yang sama dengan ratu 2. Apa yang harus dilakukan? Kita backtrack ke 3-2. Habis 3-2 nggak punya anak lagi, kan nggak ada ratu kelima kan. Kemudian kita backtrack ke 2-4. 2-4 masih punya anak lagi, yaitu 3-3. 3-3.
ratu ketiga yang tadinya ada di 32, saya geser ke 33 ini. Wah, dengan menggeser dia ke sini pun ternyata udah melanggar constraint nih. Diagonalnya sama dengan ratu 2, berarti nggak promising. Kalau gitu saya geser lagi ke 34. Oh, sama juga, ternyata non promising. Karena berada di kolom yang sama dengan ratu 2. Kalau gitu apa yang terjadi? Kita backtrack, 24 udah nggak punya anak, backtrack lagi ke 11, oh 11 udah nggak punya anak lagi, backtrack lagi ke awal. Ternyata masih ada anak kan? 1, 2. Sebenarnya si akar ini dia punya berapa anak? Ada 4. Ya kan? Di sini ada 1, 3, yaitu menempatkan ratu 1 pada posisi kolom ketiga, dan 1, 4, yaitu menempatkan ratu 1 pada kolom keempat. Ini kebetulan nggak diperlihatkan. Baik, kita akan mulai dari 1, 2. Mana? 1, 2 ini ya. Nah, ini yang 1, 2. 1, 2 dia punya anak 21, 22, 23, dan 24. Kalau saya letakkan 2 di kolom ke-1 ini, ini langsung melanggar constraint. Saya letakkan di 22, sama juga melanggar constraint ya, berada di kolom yang sama. Saya letakkan di 23 sama, melanggar constraint, berada di diagonal yang sama. Nah, ketika di 24, enggak, aman dia, enggak melanggar constraint. Kalau gitu saya teruskan ke 31. 31 yang ini. Melanggar constraint enggak? Enggak ada. Enggak ada constraint yang dia langgar. Karena dia tidak melanggar constraint, maka dia merupakan simpul yang promising. Kalau promising artinya kita berhak mengekspand simpul tersebut, yaitu dengan cara kita lahirkan anak-anaknya, itu 41, 42, dan 43. 41 kita letakkan ratu pada posisi kolom ke-1, melanggar constraint karena berada di kolom sama dengan ratu 3. 42 di sini melanggar constraint karena berada di kolom sama dengan ratu 1. Bagaimana dengan 43? Oh, tidak ada constraint yang dilanggar. Baik, ini adalah solusi pertama dari persoalan n ratu kita. Ini masih mungkin di-expand ya ke samping. Ini adalah salah satu solusi untuk persoalan 4 ratu. Masih ada solusi yang enggak? Mungkin ada solusi yang lain. Kalau kita expand terus ke belakang, karena yang 1, 3, 1, 4 kan kita belum telusuri itu. Ini adalah solusi pertama. Solusi pertamanya yang kita dapatkan ini. Begitu. Nah, untuk persoalan 4 ratu ini, kalau kita bandingkan dengan DFS, Depth First Search, backtracking masih lebih menang. Karena dengan menggunakan backtracking, solusi pertama yang kita jumpai cukup hanya dengan menelusuri simpul sebanyak 27 saja. Kita hanya mengunjungi 27 simpul. Tapi kalau kita menggunakan DFS untuk mendapatkan solusi pertama, kita harus mengunjungi 155 simpul. Karena tidak ada yang dipangkas kan pohonnya. Kalau di DFS kan kalian harus melahirkan semua anak di sini nih. Di sini. Ini kan ada 4 anak. Nanti setiap anak ini juga punya 4 lagi. Seperti itu kan, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan sampai dengan solusi di sini, kalian harus mengunjungi 155 simpul. Kalau di DFS, kalau di backtracking, enggak. Baik. Ini adalah algoritma dalam notasi algoritmik untuk persoalan 4 ratu. Kalian akan mendapati hal semacam ini. Ada fungsi promising khas dari backtracking, karena inilah yang menentukan di manakah kita akan mengekspand suatu simpul atau tidak. Nah, bisa diperhatikan di bagian ini, promising di sini untuk menentukan apakah ratu berada pada kolom yang sama. Kita harus ngecek. Kalau constraint ini dilanggar, artinya ratu berada pada kolom yang sama, maka kita tidak akan menempatkan ratu tersebut. Nah, yang di bagian kedua dari ini apa nih? Absolut dari kolom ke I dikurangi kolom ke K sama dengan I minus K. Wait. Saya hapus dulu. Nah, di sini. Nah, kalian sudah bisa memahami at instant gitu ya,
bahwa ini pasti ngecek apakah mereka di kolom yang sama. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana cara mengecek apakah ratu berada pada diagonal yang sama. Nah, coba perhatikan di gambar saya di sebelah kiri ini. Saya punya papan catur berukuran 8x8 dengan 3 buah ratu berada di situ. Kalau saya ingin mengatakan bahwa 2 ratu berada di kolom sama, maka cukup gampang kan? Kolom yang ke I apakah sama dengan kolom ke K, maka kita sudah langsung tahu bahwa ratu berada pada kolom yang sama. Nah, dua untuk mengecek apakah 2 ratu berada di diagonal yang sama, lakukan hal sebagai berikut, yaitu absolut dari kolom ke I minus kolom ke K sama dengan I minus K. Kalau memenuhi ini, maka mereka berada pada diagonal yang sama. Contoh, ratu 3 dengan ratu 6. Ratu 3 berada di kolom ke-1. Ratu 3 berada di kolom yang ke-1 kurangi ratu ke-6 yang berada di kolom ke-4. Hasilnya berapa? Kalau di absolut berarti nilainya adalah 3 ya. Bagaimana kalau mereka tidak berada di diagonal yang sama? Contoh misalnya saya taruh di mana ya? Sini ya. Di sini enggak nih? Misal ratu ke-6 saya taruh di kolom ke-5. Kalau misalnya ratu ke-6 berada di sini, maka nilai dari absolut kolom I minus kolom K akan menjadi contoh ya, absolut dari kolom I ratu 1 berada di kolom ke-1 minus kol K ratu ke-6 berada di kolom ke berapa? 5. Nilainya adalah 4. Apakah sama dengan I minus K? I-nya adalah 3 dikurangi 6 adalah 3 hasilnya tadi ya. Itu cara untuk mengecek apakah mereka berada pada diagonal yang sama. Jika tidak memenuhi itu, maka promising simpelnya. Baik, itu persoalan 4 ratu yang diselesaikan menggunakan algoritma backtracking. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjut ke persoalan berikutnya.